Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Musim hujan seperti saat ini, kita tak hanya harus sedia payung sebelum hujan, namun kita juga harus peduli dan juga menjaga lingkungan agar setidaknya kita bisa mencegah terjadinya bencana banjir yang terjadi seperti di awal tahun lalu. Betul. Nah, berbicara mengenai pencegahan nih Loren, ada sebuah yayasan sosial yang memberikan edukasi mitigasi bencana ataupun kesiapsiagaan terhadap bencana. Ini hal yang baik sekali ya, karena kita bisa mencegah terjadinya atau jatuhnya korban pada saat terjadinya bencana. Benar. Terutama di Indonesia ini kan kita tahu terletak di Ring of Fire di mana berpotensi sangat besar untuk terjadinya beragam bencana. Jadi memang masyarakat tuh perlu mengetahui juga gitu ya bagaimana cara untuk mencegah, kemudian memperbaiki atau mengetahui juga jika terjadi bencana secara tiba-tiba. Jadi makanya mitigasi bencana itu sangat perlu sebenarnya Nru, karena selain dari untuk ilmu pengetahuan, masyarakat juga bisa untuk langsung membantu gitu dari segi materi maupun non materi supaya dapat meminimalisir dampak yang terjadi ketika kita mengalami suatu bencana ya. Betul. Nah, kira-kira seperti apa mitigasi bencana yang diberikan oleh yayasan ini? Sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut. Menurut penelitian BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2014, pengetahuan mitigasi bencana masyarakat Indonesia masih jauh di bawah standar. Hal itulah yang mendorong Yayasan Kausa Resiliensi Indonesia atau YKRI aktif memberi edukasi mitigasi bencana untuk masyarakat wilayah Jabodetabek sejak tahun 2014 lalu. Lembaga ini bekerja sama dengan BNPB menjalankan program mitigasi bencana di sekolah-sekolah yang bernama Program Sekolah Aman Bencana. Berbagai edukasi mitigasi beserta pendampingan dan pemulihan daerah terdampak bencana di wilayah Jabodetabek, Bandung Barat, Majalengka, Garut, dan Tasikmalaya telah dilakukan. Tak hanya itu, YKRI juga memberikan pengetahuan mitigasi bencana secara daring melalui platform aplikasi yang bisa diakses menggunakan gawai bernama Sibaja atau Siaga Bencana. Diluncurkan pada tahun 2019 lalu, Sibaja menyediakan pemetaan daerah rawan bencana, tips mitigasi, serta fasilitas kesiapan bencana. Wow, ternyata ada aplikasinya ya. Betul. Baru tahu juga nih. Jadi kalau ada banjir bisa download tadi apa Sibaja gitu ya, buatan dari Yayasan Kausa Resiliensi Indonesia gitu ya. Nah, untuk itu kita langsung sambut narasumber kita hari ini, ada Mbak Kurnia selaku Ketua Pelaksana Harian Yayasan Kausa Resiliensi. Selamat pagi Mbak Kurnia, terima kasih selamat datang di Halo Indonesia Mbak Kurnia. Saya panggilnya Mbak Nia ya? Boleh Mbak Kurnia, boleh Nia saja yang Mbak singkat. Yayasan ini kan fokusnya kepada mitigasi bencana terhadap warga ya. Seperti apa nih edukasi yang diberikan kepada warga? Kalau sampai saat ini memang kami banyak berkegiatan di prabencananya ya, karena belum sampai di tahap tanggap darurat ataupun di pasca bencana. Nah, di kegiatan prabencana ini kami melakukan sosialisasi, kemudian melakukan keterampilan-keterampilan masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu punya kemampuan yang mungkin selama ini belum tereksplorasi dengan maksimal. Misalnya bagaimana mereka mengetahui potensi-potensi bahaya di sekitar mereka. Tapi mereka belum diajak untuk mengenai lebih jauh bagaimana menghadapi bahaya itu gitu. Sebetulnya bahaya itu kan sifatnya alami ya dengan siapapun. Tapi yang dapat ditanggulangi adalah bencananya. Nah, ini yang kita lakukan bersama mereka. Oke, sebetulnya YKRI ini berdiri sudah berapa lama dan berangkat dari masalah apa nih Mbak bisa akhirnya mendirikan sebuah yayasan yang concern gitu terhadap bencana dan mitigasi? Apakah karena di suatu mungkin salah satu pendirinya memang penyintas bencana atau mungkin pernah melakukan pendampingan bencana di suatu daerah atau gimana sih Mbak? Ya kalau bicara kapan berdirinya atau kenapa latar belakang YKRI bisa berdiri, dulu jauh kami tahun 2006 waktu itu beberapa kawan-kawan di pendiri YKRI adalah relawan kebencanaan. Nah, pasca gempa Jogja kami bertemu dengan tim LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di mana mereka memberikan wacana kepada kami bahwa kenapa kita tidak melakukan pendidikan di prabencana, karena kalau dengan pendidikan prabencana kita sudah melakukan investasi besar. Jadi kita lebih mengurangi resikonya dibanding kita total bekerja di saat bencana gitu ya. Nah, dari situ kami terlibat dalam sebuah wadah yang namanya Community Preparedness awalnya. Dengan LIPI tahun 2007 sampai 2014. Awal 2014. Pada tahun itu kita semua fokus untuk kesiapsiagaan masyarakat dan sekolah serta aparat
untuk gempa bumi tsunami. Karena pada saat itu kan masyarakat Indonesia baru melek trauma, matanya ya. gitu setelah tsunami Aceh. Padahal sejarah kejadian di Indonesia jauh sebelum tsunami Aceh kita sudah sering menghadapi bencana gitu. Nah 2007 lah cikal bakal kami bergerak tentang pengetahuan kebencanaan itu apa, bagaimana menghadapi, apa yang harus disiapkan. Tahun 2014 LIPI kembali kepada tupoksinya, tugas pokok fungsi sebagai lembaga penelitian. Kami waktu itu hanya voluntary, jadi kami bersama-sama teman yang masih concern dengan pendidikan kebencanaan mendirikan namanya YKRI ini. Jadi berdasarkan itulah YKRI tetap berdiri dan berharap kontribusi kami ini dapat terus bermanfaat selain berbagi ilmu. Gitu. Nah, cara berbagi ilmunya ini apakah datang ke suatu RT atau RW di dalam masyarakat atau seperti apa Bu? Ke sekolah-sekolah juga katanya. Betul, kan? iya. Itu seperti apa prosesnya? Jadi kalau beberapa ada yang memang kami datang secara mandiri ke masyarakat. Jadi, nah itu tantangannya cukup berat ya. Maksudnya kadang-kadang masyarakat kita kalau belum pernah mengalami, itu rasanya berat untuk memang pernah gitu melakukan. Gitu, betul, jadi ya. membuat dinding sendiri ya. Betul. Jadi kadang-kadang mereka menganggap bahwa nggak mungkin lah itu dulu gitu-gitu. Tapi kita mencoba untuk belajar karena kami kan juga bagian dari masyarakat ya, bagian dari masyarakat. Mungkin kami juga memberikan contoh lebih dulu. Nah jadi itu yang kami lakukan. Jadi kami kadang-kadang datang, tapi kadang-kadang juga diajak terlibat oleh beberapa instansi. Contohnya kayak BPBD, BPPT, kemudian kawan-kawan UNESCO gitu juga ngajak untuk pendidikan ke masyarakat dan sekolah. Oke, karena memang ini sebetulnya dekat sekali dengan kita ya, gitu, dengan kondisi negara kita yang ring of fire, kemudian juga memang bencana itu ada siklusnya juga. Jadi sebetulnya kalau bisa dipelajari dan disiapkan sebelumnya pasti banyak yang bisa lebih ditanggulangi gitu ya Mbak ya. Oke, nah ini kan memang fokusnya salah satunya adalah ke sekolah-sekolah yang menjadi titik edukasi gitu. Kenapa itu menjadi sasaran terpenting? Apakah menurut Mbak Nia dan teman-teman sistem pendidikan kita itu masih kurang untuk mengajarkan mitigasi bencana, Mbak? Kalau berangkat dari sejarahnya kenapa penting pendidikan ini ada di sekolah, pasca tsunami Aceh, LIPI dan UNESCO melakukan kajian kesiapsiagaan di tingkat sekolah. Dan ternyata baik secara pengetahuan, kemudian secara kesiapan, secara terlibat dalam sebuah mobilisasi sumber daya dengan perangkat terkait itu masih sangat rendah. Di beberapa wilayah waktu itu ada sampling daerah yang diteliti. Waktu itu ada Bengkulu, Cilacap, kemudian Padang dan Aceh sendiri. Makanya pada saat itu korban di sekolah cukup sangat tinggi ya untuk bencana. Nah dari tahun 2015 tersebut itulah yang menjadi latar belakang bagi pentingnya pendidikan kebencanaan harus dilakukan di sekolah. Karena selain investasi kita terhadap dunia pendidikan, warga sekolah itu sebenarnya bagian dari masyarakat terkecil yang ada di lingkungan kita. Di samping itu, siswa, khususnya siswa, itu hampir sebagian waktunya habis di sekolah. Di sekolah. Kemudian kita perlu melakukan pendidikan ini ke siswa, karena itu juga memenuhi hak dasar anak. Terhadap hak dia hidup, hak dia tumbuh kembang, hak dia terhadap perlindungan, hak dia berpartisipasi. Makanya dalam pengurangan resiko bencana, karena ini urusan semua orang, bukan hanya urusan pemerintah, dan orang dewasa bukan ya, hanya orang dewasa, jadi kita harus libatkan mereka di dalam segala hal, termasuk sekolah, di dalamnya siswa, tenaga pendidikan, dan kependidikan. Oke, baik. Dibilang tadi investasi ya. Nah, saya mau tahu apakah investasi ini benar-benar efektif untuk mencegah jatuhnya korban pada saat terjadi bencana. Tapi ditahan dulu, kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Menarik juga ya Andrew, kalau tadi di offer sempat juga kita bahas dengan Bu Nia kalau sebetulnya selama ini untungnya gitu ya bencana yang terjadi itu tidak pada jam sekolah. Jadi memang 90% bangunan waktu saat pasca Lombok, kemudian Palu, memang itu gedungnya 90% runtuh gitu rata-rata. Tapi memang tidak ada kejadian yang terjadi pada saat jam sekolah. Ini tentunya menjadi langkah pengingat juga buat kita untuk siaga gitu ya, supaya bukan cuma orang dewasa tapi tadi anak kecil juga bisa siap siaga dalam menghadapi bencana ya. Iya, lebih bisa langkah preventifnya. Prevention is better than cure. Betul sekali. Nah, kita kembali lagi ke Mbak Nia. Mbak Nia, tadi seperti yang saya mau tanya, ini seberapa efektif Mbak pencegahan
yang diberikan edukasinya kepada warga, apakah benar-benar bisa mengurangi jatuhnya korban pada saat bencana atau seperti apa? Kalau sampai saat ini yang kami pernah lakukan pendampingan, khususnya waktu kemarin di Banten ya, waktu kasus Banten, kalau di awal kami pendampingan itu kan kami mengajarkan mereka untuk mengenali potensi bahaya di sekitar mereka. Kemudian apa saja yang harus mereka siapkan untuk menghadapi bencana atau bahaya itu gitu. Nah, waktu kejadian tsunami di bulan Desember tahun lalu ya, kalau saya tidak salah, itu salah satu warga dampingan kami itu telepon gitu ke kita, tanya apakah ini sekarang lagi tsunami gitu, karena kan waktu itu memang informasi dari BMKG pasang tertinggi. Nah, ternyata kan itu ada longsoran bawah laut ya dari Krakatau, anak Krakatau waktu itu. Itu mereka telepon dan nanya, Mbak ini tsunami apa bukan gitu. Karena saya memantaunya dari aplikasi, saya lihat bahwa di situ masih informasinya pasang tertinggi, ya saya hanya sampaikan itu gitu. Tapi begitu mereka mendesak untuk bertanya, itu kami sampaikan. Kalau memang dirasa mengkhawatirkan, itu segera evakuasi ke tempat yang memang kita pernah sepakati bersama. Gitu. Nah, waktu itu mereka memilih untuk evakuasi keluarga dan masyarakat sekitar mereka di daerah Mandalawangi. Waktu itu mereka berangkat ke sana. Alhamdulillah ternyata memang jam 2 itu ternyata tsunami kan waktu itu. Tsunami itu. Nah, kalau dibilang seberapa efektif, sebetulnya pelatihan terus dilakukan dan tidak ada bosannya gitu. Insya Allah bisa mengurangi resikonya, karena kan memang segala hal yang kita lakukan harapannya sih memang untuk mengurangi resiko. Nah, itu yang apa namanya yang sampai saat ini dapat kita jawab seperti itu. Baik sekali ya, sebetulnya apa yang Ibu dan teman-teman lakukan ini sebetulnya akhirnya menjadi komunikasi dua arah terus juga gitu ya dengan masyarakat, sehingga mereka pun bisa terus bertanya gitu, selain mereka juga sudah teredukasi sendiri gitu, tapi akhirnya bisa cross check juga ya kalau memang ada kebencanaan gitu. Nah, ini salah satunya kan dilakukan lewat aplikasi gitu, Baja ya Bu. Si Baja itu singkatan dari apa dan apa saja yang ada di aplikasi? Apakah sekarang akhirnya masyarakat sudah bisa secara mandiri swadaya cek sendiri nih Bu tentang kebencanaan? Nah, si Baja ini panjangannya dari Siaga Bencana Jakarta. Nah, waktu tahun 2017 bersama Plan, kami mitra Plan di lapangan, kita mencoba untuk sebetulnya kebutuhan masyarakat apa sih gitu ya. Dan gitu selalu kita tanyakan ke mereka. Jadi karena saat ini kan orang semua pegang HP ya, smartphone lah kemana-mana. Nah, kita mencoba menggali informasi dengan mereka, kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan untuk mengakses informasi. Jadi aplikasi Si Baja ini sebuah aplikasi edukasi. Saat ini pengembangannya baru kebakaran. Nah, pilot daerah kebakarannya ini ada di Tambora, karena kita tahu Tambora itu rawan ya. Jadi hampir berapa minggu itu seperti arisan aja. Minggu ini RW ini, minggu depan RW mana gitu. Nah, kita mencoba membuat sebuah aplikasi, kemudian dengan kontribusi anak muda, khususnya kami kan mendampingi Karang Taruna ya, jadi anak muda itu yang membantu untuk mengumpulkan datanya, kemudian memberikan informasi terbaru wilayah mereka seperti apa, berada di tempat yang mana, apa namanya, sumber-sumber air kalau misalnya terjadi kebakaran. Jadi input real time-nya dari masyarakat sendiri masyarakat, ya, itu yang kita masukkan. Nah, untuk penggunaannya saat ini masih sudah bisa di-download sebenarnya, tapi masih ada beberapa substansi yang ditambahkan. Jadi berkaitan dengan demografi masyarakat yang selalu diperbarui ya, jumlah lansia, jumlah disabilitas, anak, perempuan dan laki-laki dan sebagainya. Nah, menarik nih pemirsa bahwa sebetulnya upaya mitigasi di lingkungan rawan bencana yang dilakukan oleh YKRI ini menggunakan inovasi-inovasi gitu ya, untuk pencegahan bencana untuk warga. Nah, kita mau simak dulu dalam tayangan berikut ini. Yayasan Kausa Resiliensi Indonesia juga melakukan pendampingan untuk memulihkan daerah terdampak bencana. YKRI memiliki 2 daerah binaan, yaitu di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Di Kecamatan Klender, Jakarta Timur, YKRI pun membina warga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Ciliwung Klender untuk melakukan pola hidup bersih dengan cara merawat lingkungan dan berinovasi menggalakkan urban farming agar menambah